How are you today? Ya, ini bagian siapa nih? Saya berbicara. Ya, silakan, Pak. Oh, ada. Oke, mantap nih. Baik. Salam. Salam, Salam sadar. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Haji Muhammad Kece. Selalu kece, ya. Menyikapi fenomena di zaman sekarang ini banyak bermunculan nabi-nabi baru. Sebetulnya itu mengingatkan kita agar seluruh bangsa Indonesia ini sadar bahwa negara Indonesia ini negara Pancasila. Ya, kalau menurut hemat saya, polisi itu harus mengejar orang-orang yang melecehkan Pancasila, bukan melecehkan agama. Karena negara kita, negara Pancasila, manakala ada orang yang melecehkan Pancasila, itu artinya melecehkan negara kita, melecehkan bangsa kita, melecehkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Ini Tuhan sedang menegur bangsa Indonesia agar sadar. Karena bangsa Indonesia ini sudah diingatkan oleh bom di mana-mana, di Bali, di Katedral Makassar, di Sumatera, tapi nggak nyadar-nyadar. Kenapa itu terjadi? Karena orangnya sudah gelap gulita, buta dengan kebenaran. Mereka sudah tertutup dengan pengajaran-pengajaran yang dari Arab. Sehingga lupa diri, lupa daratan, lupa saudara, lupa anak istri. Contoh, orang yang suka hurud, pakai jenggot, pakai jubah, jalan-jalan, itu juga lupa istri. Disuruh kerja sama istrinya nyari duit untuk nafkah anak istri, malah jalan-jalan. Muter-muter. Katanya hurud. Perintah Rasul. Ya dulu. Belum ada pesawat. Belum ada mobil. Jalan kaki. Kakinya sampai kapalan. Sekarang zaman modern. Setidak-tidaknya ada sepeda lah. Ada motor, ada mobil. Jadi sudah bukan waktunya lagi jalan-jalan. Harus menggunakan fasilitas teknologi hasil zaman modern. Coba dengan adanya zaman modern ini, saya Muhammad Kece bisa ada di Sulawesi, ada di Sumatera, ada di Papua, ada di Irian Jaya, ada di Kalimantan, ada di Nias. Ada di mana-mana. Itu teknologi. Ya. Teknologi. Yang harus sadar orang Indonesia ini tahu diri lah. Kita ini negara Indonesia, negara Pancasila. Bukan negara agama. Jadi kita harus nyadar bangsa Indonesia kemana arah kita diarahkan nih sekarang. Kalau kepolisian mau menegakkan hukum syariat agama, berarti pemikiran masyarakat ini sedang diarahkan ke agama. Yang ditegakkan agama. Apa keuntungan negara Indonesia dari agama? Itu pertanyaannya. Apa keuntungan dari agama? Apa kemajuan dari agama? Ini yang harus dipikirkan. Ya. Dulu saya sebelum percaya Yesus, beragama itu ingin selamat, tidak masuk neraka. Itu dulu. Tetapi sekarang setelah saya mengenal Yesus, ternyata yang akan menyelamatkan manusia di akhirat nanti itu Yesus.
Menurut Quran Isa Al-Masih yang akan turun nanti hari kiamat. Bukan agama, bukan Muhammad. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Nah, ini perkataan ini yang dianggap melecehkan umat Islam. Dianggap oleh umat Islam melecehkan, merendahkan Nabi. Ya kalau memang tulisannya tidak ada di Al-Quran, jangan diada-adakan. Bilang tidak ada di Al-Quran. Supaya orang tidak terkecoh. Supaya orang tidak terbohongi. Nah ini kata bohong nih, pasti yang di framing sama si Hidayah Mu'alaf channel nih. Oh kata Islam berbohong, bukan begitu. Kalau orang diberitahu yang benar, sesuai kitab suci, itu boleh. Ini dari kitab kuning dibilang kitab suci, ini kitab Allah, kan aneh. Begitu. Jadi supaya sadar bangsa Indonesia. Ya, sadar. Kalau nggak nyadar dari sekarang, mau kapan lagi Indonesia mau maju? Mengikuti doktrin dari Arab, apa kata orang Arab. Ya contoh aja para ustadz ngomongnya apa kata hadis. Kata Nabi, kata Nabi, kata Nabi, kata Nabi. Nggak ada faktanya. Cuma katanya dibagikan lagi, katanya lagi kepada orang lain. Ketika dipinta pertanggungjawabnya, oh, walau alam saya juga katanya, kata Nabi. Begitu. Jadi jangan sampai katanya, harus nyatanya. Dan ini yang ingin saya sampaikan ke publik di live channel ini, bahwa Indonesia ini negara Pancasila, bukan negara agama. Ini perlu sadar nih orang Indonesia. Sadar, hei temanku, saudaraku, sadar. Jadi tidak ada keselamatan melalui agamanya. Kristen saja nggak bakal menyelamatkan di akhirat. Kalau hanya beragama Kristen. Yang akan menyelamatkan di akhirat adalah Yesus. Yesus itu tidak disebutkan agamanya apa. Ya, adanya Kristen itu dari zaman Antioquia. Zamannya Rasul Paulus. Itu baru berdiri namanya Kristen. Itu. Jadi agama itu hanya kumpulan orang-orang yang percaya Yesus. Itu agama Kristen. Nah, Islam ini kumpulan orang-orang yang percaya Muhammad. Itu Islam namanya. Baik itu Islam Sunni, Ahmadiyah, Muhammadiyah, itu Islam. Yang mempercayai Muhammad sebagai Rasul Allah. Utusan Allah. Di mana saya mengatakan ini menghina, melecehkan? Kan tidak. Kalau saya mengatakan Muhammad tidak akan menyelamatkan, itu fakta, bukan saya melecehkan. Karena memang di Al-Quran tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Jadi apa yang diharapkan dari Muhammad kalau seperti itu? Ya, apa yang diharapkan dari agama Islam? Bangga dengan agama Islam, sampai rela mati bela agama. Agama harus untuk hidup kita. Mencari makan dari agama, berkhotbah, berdakwah, mengajarkan. Itu untuk cari makan. Bukan hidup untuk agama. Salah. Kalau hidup untuk agama, bahaya. Yang terjadi di Mabes Polri. Yang terjadi di Makassar. Karena mereka hidupnya demi agama. Bukan agama untuk hidup. Cobalah berpikirnya kita, agama ini untuk hidup. Saya di dalam agama apapun untuk hidup. Ya. Di dalam Islam untuk hidup, di dalam Kristen untuk hidup, supaya kita bisa beribadah, bisa membagikan apa yang kita punya, perpuluhan, persembahan, tanda kasih. Nah, itu di Kristen itu untuk ibadah. Ibadah manusia itu yang real itu adalah perpuluhan, persembahan kasih. Begitu, itu ibadah yang real. Dan itu pasti diterima ibadahnya. Ya, sedangkan sholat, apa? Diterimanya siapa yang terima sholat? Benernya kayak apa nggak ngerti. Ya, oh ulama yang terima. Emang ulama tanggung jawab nanti di akhirat. Ketika masuk neraka atau tidak. Harus dipikir. Ya. Jadi jangan kita punya pikiran yang bodoh. Jangan kita, ini ya kata bodoh nih akan di-framing nih. Ya, pasti nih sama orang-orang yang memutar balik fakta.
Muhammad kata, jangan punya pikiran bodoh, bukan menuduh orang lain bodoh. Ya, bukan orang lain bodoh. Jangan punya pikiran bodoh.